Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Yasin Asila dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Samudra Pasai adalah sistem pemerintahan monarki dengan pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan yang memerintah secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, Samudra Pasai juga memiliki kerajaan bawahan yang tunduk di bawah Sultan Samudra Pasai. Raja-raja atau sultan-sultan yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh atau Meurasilu pada tahun 1267 sampai 1297, Sultan Malik Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326, Sultan Ahmad I pada periode 1326, Sultan Al-Malik Az-Zahir II pada periode 1349, Sultan Zainal Abidin I pada tahun 1349 sampai 1406, Sultanah Malikah Nahrasiyah pada tahun 1406 sampai 1428, Sultan Salahuddin 1438 sampai 1462, Sultan Abu Zaid Ahmad III pada tahun 1464 sampai 1466, Sultan Mahmud 1466 sampai 1468, Sultan Zainal Abidin III 1468 sampai 1474, Sultan Al-Kamil 1495, Sultan Abdullah 1507 sampai 1509, Sultan Zainal Abidin IV 1514 sampai 1517. Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik As-Saleh berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaan Samudra Pasai melalui perdagangan. Dia adalah satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Sebelum itu, ia bernama Meurasilu lalu bergelar Malik As-Saleh yang artinya Malik yang soleh. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Ia dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di Asia Tenggara. Yang pertama ia lakukan ketika diangkat menjadi Sultan Samudra Pasai adalah membasmi paham Syiah. Hal itu dilakukan untuk menanamkan ajaran Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i. Pada masanya, Samudra Pasai berperan dalam mengembangkan agama Islam di seluruh Nusantara. Hal itu dibuktikan dengan kebijakan Sultan mengirim para ulama untuk menyebarkan Islam ke Pulau Jawa. Dalam kegiatan ekonominya, masyarakat kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang kerajaannya sendiri, yaitu dirham. Kerajaan Samudra Pasai selalu mengeratkan perdagangan antara India dan Cina. Kehidupan sosial budaya Samudra Pasai adalah masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat setempat. Dengan demikian, kehidupan sosial Samudra Pasai diatur dengan aturan-aturan Islam sama seperti di Arab. Namun, tetap ada penyesuaian dengan adat istiadat setempat. Jadi, kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Makuta Alam atau pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. 1. Makam Sultanah Nahrasiyah. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan makam dengan nisan yang bentuknya sangat indah. Salah satunya adalah makam Sultanah Nahrasiyah. Makam Sultanah Nahrasiyah terletak di Desa Meunasah, Kuta Krueng, Kecamatan Samudra. 2. Makam Sultan Malik Al-Saleh atau Meurasilu. Meurasilu adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makamnya memiliki angka 1297 Masehi dan diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan. 3. Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Diduga, lonceng Cakradonya merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. 4. Dirham peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan makmur yang mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu dirham yang terbuat dari emas. Dirham kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja kedua, yakni Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. 5. Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.